Indonesia Raya. Permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat setausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Kota Batu sejatinya tidak lepas dari sejarah terbentuknya pemerintahan Kota Batu. Dimulai dengan dibentuknya Kota Administratif Batu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang peningkatan status Kecamatan Batu menjadi Kota Administratif Batu, dengan Wali Kota Administratif pertama Bapak Dr. Andes Husnul Arifin Damuri yang dilantik secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Rudini pada tanggal 6 Maret 1993. Sejak saat itu, Kota Administratif Batu terus berkembang dan maju, mendorong gerakan moral masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja peningkatan status Kota Administratif Batu untuk memperjuangkan peningkatan status Kota Batu dari kota administratif menjadi kota madya pemerintah Kota Batu, yang hasilnya Kota Batu ditetapkan sebagai pemerintah daerah otonom menjadi salah satu dari 38 kabupaten kota di pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 yang disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan ditandai dengan penandatanganan prasasti di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Batu pada tahun 2021 ini adalah kali kedua peringatan Hari Jadi yang dilaksanakan secara sederhana tanpa ada kegiatan perayaan yang bersifat masif sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Sampai hari ini kita masih menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari di mana sudah 1 tahun lebih kita semua menghadapi wabah pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat sekarang ini masih terjadi telah menguncangkan kondisi dan tatanan politik, interaksi kebudayaan di antara umat manusia, juga memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional bahkan global, juga berimplikasi pada kondisi perekonomian daerah yang mempengaruhi hampir semua aspek dan sendi-sendi kehidupan. Kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu bersama-sama berupaya menangani dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Setelah menjelang akhir tahun 2020,
pandemi dapat ditekan dan dikendalikan jika kita melihat perkembangan yang terjadi pada awal tahun hingga triwulan ketiga tahun 2021. Gelombang pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada awal Juni 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 1.511 kasus. Awal Juli 2021 meningkat menjadi 1.734 kasus. Awal Agustus 2021 sebanyak 2.588 kasus. Untuk kemudian awal September 2021 turun menjadi 87 kasus, dan syukur alhamdulillah pada awal Oktober 2021 jumlah kasus aktif menurun drastis pada angka 15 kasus. Meskipun saat ini sudah mulai melandai dan cenderung mengalami penurunan kasus aktif, namun kita tetap harus waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Sebagai upaya pengendalian pandemi COVID-19, juga dilaksanakan intervensi vaksinasi guna membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari sasaran vaksinasi di Kota Batu sebanyak 164.932 orang atau 64% dari total penduduk keseluruhan. Sampai saat ini pemberian vaksin dosis 1 telah mencapai 86,27%. Vaksin dosis kedua sebanyak 39,24% dan vaksin dosis ketiga sebanyak 85,68%. Dan saat ini vaksin masih terus berjalan, terutama untuk menuntaskan vaksin dosis 2 dan juga vaksin untuk lansia. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2021 nanti semua dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan target minimal 70% dari sasaran, baik dosis 1 dan dosis 2 vaksinasi dapat tercapai. Melihat perkembangan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 ini, saya tegaskan kembali, hendaknya semua harus bertekad untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jangan lengah untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan kesiapan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan masing-masing. Ibu, Bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, meski masih dalam hari-hari berat karena wabah pandemi COVID-19, kami beserta segenap jajaran pemerintah daerah Kota Batu terus fokus melaksanakan program-program pembangunan yang terintegrasi guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi Kota Batu, terutama keberlanjutan penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi, baik untuk penanganan dampak pandemi maupun tindak lanjut kebijakan sektoral tahun sebelumnya yang mencakup penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka pemulihan kinerja ekonomi daerah, agenda pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas tetap akan kita selesaikan pembangunannya. Beberapa pembangunan infrastruktur tersebut antara lain, yang pertama, revitalisasi Pasar Induk Kota Batu yang menggunakan anggaran APBN sebesar kurang lebih 200 miliar. Saat ini sudah masuk dalam tahapan lelang pembangunan gedung oleh Kemen PUPR dengan jadwal penentuan pemenang lelang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2021. Insya Allah akan dimulai groundbreaking pelaksanaan pembangunan pada akhir tahun 2021 ini. Mengiringi revitalisasi pembangunan gedung pasar ini, saat ini sedang disiapkan relokasi terhadap para pedagang pasar yang saat ini ada. Yang kedua, pembangunan kereta gantung di Kota Batu dengan sumber dana
dari sektor swasta. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian dokumen FS oleh konsorsium yang dibentuk oleh PT Inka Persero Madiun untuk kemudian diharapkan tahap konstruksi dapat dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2022. 3. Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas RPJMD dengan anggaran dari APBD, yaitu pembangunan gedung SMP Negeri 7, gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor atau Ujikir, dan gedung cold storage untuk produk hasil pertanian sudah ditetapkan anggarannya dalam RAPBD tahun 2022 dan direncanakan mulai dibangun pada tahun 2022 nanti. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kota Batu, dalam beberapa aspek sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2021 ini. Beberapa penghargaan dan prestasi yang membanggakan tersebut antara lain, yang pertama, dalam tata kelola keuangan daerah, kita mendapatkan predikat WTP 6 tahun berturut-turut dan mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan RI penghargaan top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik nasional Kementerian Pendayagundaan Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi promosi wisata Sip Banget dan peringkat 7 tingkat provinsi dan peringkat 45 tingkat nasional untuk kategori pengawas kearsipan. Yang kedua, Kota Batu meraih anugerah Parahita Eka Praya kategori utama tahun 2020 dan Kota Layak Anak kategori Madya tahun 2021 sebagai penghargaan kepada daerah atas keberhasilan mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Ketiga, penghargaan Desa Punten sebagai Desa Forum Anak dan Atmaja Award untuk Forum Anak Kota Batu sebagai bentuk apresiasi partisipasi anak dalam proses pembangunan. 4. Kota Batu meraih juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur untuk program pembangunan keluarga kependudukan dan KB Bangga Kencana. 5. Penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Award kategori Bupati Wali Kota STBM berkelanjutan dan Kabupaten Kota Terbaik STBM berkelanjutan kategori Supply. 6. Nominasi tingkat nasional untuk penerapan protokol kesehatan pada hotel. 7. Di bidang pendidikan, banyak prestasi yang diraih oleh anak-anak Batu. Ada yang juara 1 video pendek tingkat nasional dengan judul Rayakan Merdekamu kategori SLTP atas nama Devi Kisna Delia Indah Suci dari SMP 1 Atap Pesanggerahan 02 Batu. Juara 2 tingkat nasional lomba melukis tingkat SD atas nama Davira Rizky dari SD Jumrejo 2. Juara harapan 1 lomba bertutur tingkat Provinsi Jawa Timur bagi siswa tingkat SD dan MI. Juara 3 tingkat internasional membatik tingkat SD di Jepang. Juara 3 tingkat Provinsi Jawa Timur untuk lomba cerdas cermat pendidikan agama Islam tingkat SLTP. Dan di bidang olahraga, pada pentas Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua di Jayapura, atlet para layang Kota Batu menyumbangkan 6 emas, 2 perak, dan 2 perunggu sehingga membawa kontingen Jawa Timur menjadi juara umum untuk cabang para olahraga para layang. Dan Nafa Amadea, atlet selam asal Kota Batu, juga sukses meraih emas untuk kontingen Jawa Timur di ajang PON ke-20 Papua 2021 di Jayapura. 9. Keberhasilan pencapaian target pemberdayaan dan pemerataan pembangunan yang ditunjukkan dengan seluruh 19 desa di Kota Batu semuanya telah berstatus desa mandiri. Bahkan
Ada 3 desa yang masuk dalam 10 ranking tertinggi nasional indeks desa membangun, yaitu Desa Ororombo, Desa Sidomulyo di Kecamatan Batu, dan Desa Punten di Kecamatan Bumiaji. Dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal, kita mampu menjaga situasi kondisi keamanan, ketertiban umum sosial masyarakat Kota Batu tetap kondusif. Dan pada tahun 2021 ini, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu memperoleh penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah Kota Batu sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu dan Poltekkad dan Pusdik Arhanud dan Dohar Arhanud, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim, dan segenap jajarannya, segenap jajaran pegawai pemerintah Kota Batu, juga seluruh tokoh dan eksponen masyarakat yang telah berjuang tanpa mengenal lelah, tanpa pamrih untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi semua pengabdian dan dharma bakti kita sekalian. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Pertanda Kota Batu sedang bergembira. Karena hari ini genap 20 tahun usianya. Ayo terus berkarya untuk Kota Batu tercinta. Dirgahayu ke-20 Kota Batu, bangkit bersama, peduli sesama untuk Kota Batu berjaya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama masyarakat Kota Batu, kami ikut berbangga dan berbahagia dalam perayaan ke-20 tahun Kota Batu tahun ini. Semoga dengan kekompakan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, Kota Batu benar-benar bisa bangkit bersama, peduli sesama untuk kemajuan Kota Batu berjaya. Dengan demikian, akhirnya terbentuklah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Didi Gatot Subroto, mewakili Wakil Bupati Malang, mewakili pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Batu yang ke-20. Semoga Kota Batu semakin jaya, semakin bersinar, semakin mampu memberikan dan mengayomi warga masyarakat Kota Batu karena dengan kedewasaannya. Terima kasih. Alhamdulillah Kota Batu hari ini sudah 20 tahun, semoga semakin berjaya, terutama masyarakat petani tambah makmur, varietas-varietas yang ada di Kota Batu tetap bisa bertahan, apel, kentang, dan sayur-sayuran. Mudah-mudahan nanti bisa berinovasi menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Selamat ulang tahun Kota Batu ke-20.